warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nugrawati dari kelas IP Reguler 3, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Senjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji adalah milik Allahu Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada saat ini saya masih mampu untuk membawakan kultum ini serta hadirin sekalian yang masih mampu untuk mendengarkan kultum yang saya sampaikan. Andai kata Allah jadikan lautan di muka bumi ini sebagai tinta, pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, sesungguhnya itu tidak akan cukup untuk menuliskan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabiullah akhirul zaman yang telah membawa kita dari masa-masa jahiliyah menuju masa yang kita rasakan saat ini. Dan semoga di masa yang sekarang ini kita tidak kembali kepada masa-masa jahiliyah itu. Lantas siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada orang tua. Begitu banyak cerita dan kisah yang menunjukkan pahala dan keberkahan dari orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pula dengan cerita kedurhakaan yang menyuguhkan balasan petaka bagi anak yang durhaka. Hadirin yang insya Allah berbahagia. Manusia dilahirkan dari seorang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Dan ayah yang bertanggung jawab dan bekerja keras untuk menafkahi anak dan istrinya. Mulai dari anaknya itu dalam kandungan hingga ia dilahirkan dan beranjak dewasa. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk taat, patuh, menyembah dan tidak menyekutukannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik, birrul walidaini kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang insya Allah berbahagia. Birrul walidaini yang dimaksud adalah berbuat baik kepada keduanya, yaitu dengan melayani keduanya, mewujudkan permohonan mereka, memberikan nafkah kepada mereka, berbuat baik dan sopan santun kepada mereka, serta bertutur kata yang baik dengan lemah lembut kepada mereka. Birrul walidaini merupakan bakti yang teramat Allah wajibkan kepada kita semua sebagai manusia yang terlahir, tumbuh dan besar karena jasa kedua orang tua. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang tua ibaratnya pintu-pintu surga. Oleh karena itu, jika engkau mau, hilangkanlah ia atau jagalah ia. Maka berbakti kepada orang tua termasuk dalam tuntunan ajaran agama Islam. Sebagaimana dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jika orang tua ridho terhadap kita di dunia, maka kebahagiaanlah yang akan datang menemui kita. Tentu saja itu akan menuntun kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika orang tua kita murka kepada kita, maka sedikit pun kita tidak akan menemukan kebahagiaan walaupun sesaat. Dan tentu saja hal itu akan menuntun kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka pintu neraka terbuka lebar-lebar untuk kita. Hadirin yang insya Allah berbahagia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan birrul walidaini. Yang pertama adalah bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua.
Seorang anak pastinya selalu diajarkan untuk bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada orang tuanya. Meskipun terkadang kita bertolak belakang dengan pendapat orang tua, akan tetapi kita sebagai anak haruslah tetap menjaga lisan dan tutur kata kita kepada kedua orang tua kita, agar kita tidak menyakiti hati keduanya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, "Janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu untuk mendebat di hadapan ibumu yang dahulu mengajarimu untuk berbicara." Orang tualah yang telah mengajarkan kita untuk mengenal apa yang terdapat dalam lingkungan kita ini, bahkan apa yang terdapat di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Beliaulah yang telah sabar untuk mengajari kita berbicara hingga kita fasih seperti sekarang ini. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga lisan dan tutur kata kita ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua, karena setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, dan setenar apapun nama kita, kita tetaplah seorang anak di hadapan kedua orang tua kita. Oleh karena itu kita harus mengikuti perintahnya, selama itu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Selanjutnya adalah mendoakan kedua orang tua kita. Doa merupakan senjata terampuh untuk mengutarakan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan kedua orang tua kita agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita panjatkan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Marilah kita memprioritaskan orang tua kita setelah kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Amin. Itulah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan hadirin sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa, dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga.